sesi konseling hari ini, saya ingin Anda tahu bahwa semua yang kita bicarakan hari ini adalah bersifat aman. Di sini kamu bisa ceritakan apapun tanpa merasa dihakimi. Apa yang membuat kamu ingin bicarakan? Apakah ada yang membuat kamu merasa tidak nyaman hari ini? Saya sering merasa nggak cukup baik, Kak, apalagi pas lihat Instagram teman-teman mereka kelihatan cantik, sukses, hidupnya bahagia. Saya jadi ngerasa kecil. Jadi kamu sering membandingkan dirimu dengan mereka ya? Apa pikiran yang muncul saat kamu melihat unggahan itu? Saya langsung mikir, saya jelek, nggak menarik, dan hidup saya membosankan. Kamu sadar nggak itu bentuk dari pikiran otomatis yang belum tentu terjadi? Kalau kita uji pikiran itu, misalnya, apakah benar kamu jelek atau tidak menarik? Kalau dipikir-pikir enggak juga sih, teman-teman saya bilang saya punya senyum yang manis. Nah, jadi mungkin pikiran awalmu tadi agak berlebihan ya, yang kita sebut distorsi kognitif. Sekarang mari kita ubah pikiran tadi jadi lebih seimbang. Kalau kamu lihat unggahan teman, pikiran barumu bisa seperti apa? Mungkin saya bisa bilang mereka menang terlihat bahagia, tapi saya juga punya hal yang membahagiakan dalam hidup saya. Bagus, itu kalimat yang sehat dan realistis. Bagaimana kalau minggu ini kamu buat daftar tiga hal positif dari dirimu setiap hari? Kita akan cek hasilnya di pertemuan berikut. Boleh, Kak, kayaknya itu bisa bantu saya pelan-pelan berubah. Kamu sudah mengambil langkah yang penting. Saya yakin kamu bisa mulai melihat dirimu dengan lebih positif. Baik, Sabila, besok kita akan melanjutkan ke sesi pertemuan selanjutnya. Baik, Kak. Halo Sabila, bagaimana perasaanmu sejak terakhir kita bertemu? Sudah coba buat daftar tiga hal positif tentang dirimu? Sudah, Kak, awalnya susah, tapi lama-lama saya bisa nemu hal-hal kecil yang bikin saya senang sama diri saya. Bagus, boleh kasih contohnya? Saya nulis kayaknya saya suka warna kulit saya bisa bikin orang ketawa, dan saya rajin bantu ibu di rumah. Jadi sekarang mari kita bahas apa yang biasanya jadi pemicu kamu membandingkan diri. Biasanya pas scroll Instagram malam-malam saya sendirian terus lihat postingan temen jalan-jalan atau tampil cantik. Oke, bagaimana kalau kita coba strategi saat merasa terpicu? Kamu alihkan dengan aktivitas positif, misalnya dengar musik atau menulis jurnal. Saya bisa coba, kayaknya itu lebih sehat daripada terus mikirin postingan orang lain. Bagus, kamu juga bisa batasi waktu media sosial, misalnya maksimal 1 jam sehari. Baik Sabila, besok kita lanjutkan ke sesi konseling berikutnya. Baik, Kak. Hai Sabila, sudah 3 minggu sejak pertemuan kemarin. Apa perubahan yang kamu rasakan? Saya lebih tenang, Kak. Saya masih suka lihat media sosial, tapi sekarang saya bisa bilang ke diri saya juga berharga. Kamu luar biasa, Sabila. Sekarang kamu sudah punya cara berpikir yang baru dan bisa mengatur emosimu. Ya, Kak, rasanya saya lebih bisa menerima diri saya, dan saya juga mulai aktif lagi main bareng teman-teman. Itu kemajuan besar. Saya senang melihat kamu lebih percaya diri. Kalau ke depan kamu butuh bantuan, jangan ragu ya. Tapi saya yakin kamu sudah punya bekal untuk
untuk melangkah ke depannya. Terima kasih banyak Kak, saya merasa lebih kuat sekarang. Terima kasih telah berbagi cerita dan perasaan kamu dengan saya hari ini. Saya harap kamu merasa lebih lega dan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dapat kamu lakukan selanjutnya. Jangan ragu untuk menghubungi saya ke depannya atau kamu membutuhkan saya ke depannya. Baik Kak, terima kasih telah membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Baik, sama-sama Sabila. Iya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.